Ibadah remaja gabungan hari ini. Untuk memulai ibadah, mari kita mulai dengan saat teduh. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil sikap saat teduh. Kita akan berdoa pembuka. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu khususnya para remaja dan tunas remaja berkumpul hari ini untuk memulai ibadah kami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkatin juga sinyal di tempat ini dan di tempat kami masing-masing sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Wah, kayaknya belum ada yang nyaut nih teman-teman. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Nah, kayaknya masih ngantuk atau gimana nih? Teman-teman yang terkasih, bersyukur karena kita masih boleh diberikan kesempatan beribadah kembali pada minggu ini. Dengan sukacita dan rasa syukur yang boleh terus kita rasakan dalam diri kita dan mau untuk terus datang mencari kedamaian Allah yang boleh terus kita menikmati setiap saatnya. Untuk itu mari kita memasuki hadiratnya dengan segenap hati kita. Teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan kerap melakukan dosa atau kesalahan yang berulang-ulang di hadapan Tuhan. Marilah dengan segenap kerendahan hati kita datang memohon pengampunan darinya. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami meminta ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali juga kami lebih mengikuti nafsu duniawi sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sadar ya Tuhan akan kecenderungan hati kami untuk berbuat dosa, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari teman-teman kita ungkapkan syukur kita dengan membaca dari Mazmur 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku ya Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sekarang kita akan memasuki khotbah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Lazarus Purwanto. Untuk Bapak Pendeta dipersilakan untuk memulai khotbah. Ya, selamat pagi teman-teman.
Selamat pagi, Pak. Ini saya nggak bisa lihat kalian satu persatu ini. Bahkan ada yang tidak menyalakan video, tapi tidak apa. Ya, ini soal batin saja nih. Saya juga baru pertama kali ini diundang untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian remaja di GKI Depok. Ya, dengan sukacita saya menyambut ini pendeta yang sudah uzur ini. Ya nih, kepala udah botak nih, jadi ini aja udah tanda nih. Wah, ya, tidak apa. Saya Pendeta Lazarus Purwanto, dulu melayani di GKI Rawamangun, kemudian di GKI Kebayoran Baru. Saya sudah emeritus hampir 11 tahun yang lalu. Jadi sudah bisa ditebak berapa umur saya. Oke, teman-teman, kita akan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Bagian Alkitab yang kita baca hari ini, saya boleh share. Ya, dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Nah, tema yang ditentukan memeriksa batin, tapi saya lengkapi saja, mari memeriksa batin dan hati. Nah, ini dia. Dan yang kuning ini adalah teksnya. Lalu ada yang biru, nanti saya akan jelaskan itu. Yuk kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur anak-anak remaja milik Tuhan ini diberi kesempatan yang baik sekali untuk bersekutu, beribadat bersama. Kami boleh merasakan hadirnya Tuhan dalam persekutuan ini, juga dalam diri kami, masing-masing satu persatu. Kami bersyukur karena Tuhan memedulikan kami. Tuhan mau supaya kami terus bertumbuh, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara mental, intelektual, tapi yang terutama dalam iman kami. Hari ini, dalam ibadat ini, kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami mau belajar memeriksa diri kami. Belajar dari firman-Mu itu. Tolonglah kami, hadirlah dengan kami, kuasailah kami, dan nyalakanlah api cinta kami kepada Tuhan dalam hati kami. Supaya firman-Mu dapat kami dengarkan dan kami mengerti. Dan kami jadikan firman-Mu menjadi pegangan, menjadi penuntun, menjadi pelita bagi hidup dan jalan kami. Bersabdalah ya Bapa, anak-anak-Mu ini mendengarkan Engkau dalam Kristus. Amin. Nah, teman-teman, bacaan kita singkat ini dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan aja ya. Dari Daud, berarti ini Mazmur yang ditulis atau dianggap ditulis oleh Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Karena itu, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Nah, teman-teman, bentar, ini merosot. Ya, teman-teman, siapa yang nggak pernah memeriksa diri? Wah, ini memeriksa diri ini kayak apa ya? Sebetulnya ya, tiap hari, boleh dikatakan, bahkan sehari bisa berkali-kali, kita itu memeriksa diri. Ini, saya nggak pakai gambar, tapi saya bawa aja. Bisa kalian lihat apa ini?
cermin ya. Dilihat nih, saya mau ngaca nih. Mana nih? Wih. Dan apa yang saya lihat adalah wajah saya, gitu ya. Wah, sekarang ini orang nggak usah bawa cermin kemana-mana, karena orang bisa bawa ini. Oh, siapa yang nggak pernah selfie atau wifi? Nah, kalau kita setel kan, kita sudah tahu itu ini pada kamera itu yang bisa untuk selfie atau wifi, tapi bisa untuk apa? Untuk ngaca. Jadi nggak usah bawa cermin, tapi kita bisa memakai alat ini untuk ngaca, begitu ya. Nah, ngaca itu apa sebetulnya? Bercermin itu apa sebetulnya? Kita mau periksa gitu, begitu ya. Tapi kan fisik, ya kayak apa ya? Wah, jerawatku udah tembul ini, gimana ya caranya ya? Wah, ternyata apa? Alisku ini kalau teman-teman ya yang perempuan kan pakai sudah zamannya barangkali ya, wah ini luntur ini. Nah, itu dilihatnya kan dari ini. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari kita itu sudah memeriksa diri tapi fisik tiap hari, bahkan mungkin sehari beberapa kali. Lewat kaca, kadang-kadang juga bukan cermin yang khusus, tapi lewat apa? Kalau jalan-jalan di toko gitu ya, set ada ada jendela kaca, ya nengok dikit, sebenarnya bukan ngelihat apa, bukan bukan ngelihat barang yang dipamerkan, tapi sebenarnya mau ngaca juga sedikit. Nah, ini hal yang biasa dan itu kita lakukan. Jadi memeriksa diri itu mau lihat diri kita ini kayak apa sih? Tapi itu tampilan biasanya, begitu kan? Apakah saya sudah berpakaian rapi? Apakah jerawat saya sudah berkurang? Apakah ya sisiran saya, rambut saya, kecuali saya ya nggak bisa sisiran, nggak perlu lagi. Apakah rambutnya sudah rapi dan sebagainya. Itu sesuatu yang sehari-hari kita lakukan, memeriksa diri. Tapi hari ini kita mesti memeriksa, kita diminta oleh firman Tuhan memeriksa, tapi bukan yang kelihatan. Nah ini dia, bukan yang kelihatan nih. Kalau kelihatan, seperti tadi saya ceritakan, tapi yang nggak kelihatan. Memeriksa hati. Hati itu heart, dan biasanya digambar dengan jantung gitu ya. Atau sih. Nah, terutama memeriksa batin ini abstrak, ini nggak kelihatan. Gimana ya? Gimana kita bisa tahu ini ya? Batin saya kayak apa? Hati saya kayak apa? Nah ini dia nih. Karena itu firman Tuhan toh mengajar kita sesuatu. Ya. Nah pemazmur itu seperti juga sedang memeriksa dirinya. Bukan memeriksa tampilan fisiknya, tapi memeriksa batinnya. Apa yang ada di dalam dirinya. Memeriksa hatinya. Nah, coba kita perhatikan firman Tuhan tadi. Saya kembali ke share screen-nya. Coba perhatikan ini. Perhatikan ini, bahwa pemazmur itu mau, nah, kalau kita memeriksa diri dengan cermin kan ini cermin loh kita, atau ini gadget kita ponsel kita gitu ya. Nah ini memeriksa batin itu bukan seperti itu. Kita nggak akan pernah punya alat kayak cermin atau kayak gadget kita dengan aplikasi kamera itu untuk memeriksa batin kita itu. Ya nggak tahu, saya belum pernah sih dengar alat yang kayak gitu ya. Nah, tapi itu dimungkinkan. Nah, perhatikan ini. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi pemazmur ini mau memeriksa batin dan hatinya, tapi dia minta Tuhan yang memeriksa itu. Jadi bukan dia. Gitu ya. Kita nggak bisa menyamakan Tuhan dengan alat, ya nggak seperti itu. Nah, ini kuncinya ada di mana sih? Kuncinya ada di ayat 6 dan 7. Ini yang saya kasih biru ini. Coba, ini pemazmur yang sama mengatakan begini, ini tentu hubungannya dengan Tuhan. Karena tadi dia mengatakan, Tuhan,
Tolong dong, selidiki batinku dan hatiku. Ini kayak apa sih? Apa yang ada di dalam diriku? Tapi yang diminta itu Tuhan. Dan ini ditentukan oleh apa? Ini ayat 6 dan 7. Perhatikan ini. Ini pemazmur yang sama mengatakan, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Yang kita tangkap apa di sini? Sebetulnya simple. Berarti pemazmur itu bisa meminta Tuhan untuk menyelidiki batinnya karena apa? Karena ada hubungan yang baik. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Begitu ya. Hubungan yang mesra dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan dia bisa mengatakan, ujilah, selidiki batinku dan hatiku Tuhan. Lihatlah ini. Sebetulnya suasananya itu kayak apa sih? Suasananya itu begini loh. Ini pemazmur ini merasa dia itu diperlakukan tidak adil oleh bukan Tuhan, tapi oleh yang kalau kita lihat secara keseluruhan orang-orang yang memusuhi dia. Jadi dia merasa diperlakukan tidak adil dan di situ dia merasa lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu dia datang kepada Tuhan dan dia bisa datang kepada Tuhan justru karena hubungannya yang dekat, yang mesra, yang baik itu untuk meminta keadilan. Ini dia. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Lihat, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Jadi dia kayak apa ya, nagih Tuhan. Lihat nih Tuhan, hidupku sebetulnya aku hayati, aku jalani dekat denganmu, hidup dalam ketulusan. Aku percaya kepadamu tanpa ragu-ragu. Nah, tolong aku Tuhan. Beri keadilan karena ini musuh-musuhku menyerang aku. Kalau engkau Tuhan tidak menolong aku akan terjepit. Aku akan mungkin menjadi jatuh, hancur hidupku, begitu ya. Nah, di sini sebenarnya pemazmur mau supaya dia justru tetap kuat dan makin kuat dalam hubungannya dengan Tuhan ketika ada banyak yang dikatakan di sini musuh-musuh yang menyerang dia, yang memperlakukan dia tidak adil. Pegangannya itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Justru menguji di sini, menyelidiki batin dan hati yang diminta oleh pemazmur kepada Tuhan itu dengan satu tujuan. Supaya dia makin kuat. Supaya dia makin teguh dalam imannya. Dalam pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan yang selama ini sudah bersama-sama dengan dia dan dia hayati. Nah ini menjadi kemudian menentukan bagaimana jalan hidup pemazmur ini selanjutnya. Macam begitu. Nah teman-teman, jadi kalau kita memeriksa diri, diminta di sini, itu memang bukan bercermin. Tuhan tidak bisa kita gambarkan seperti cermin. Lalu kita lihat kayak apa yang bukan itu. Memang beda sih. Nah, memeriksa batin itu justru dalam hubungan dengan Tuhan. Begitu ya. Jadi boleh dikatakan memang ya secara kiasan, secara figuratif, kiasan, memang hubungan dengan Tuhan itu lalu menjadi ukuran, menjadi pegangan juga. Ketika saya mau melihat bagaimana sih sebenarnya suasana kebatinan saya itu, tapi suasana batin dan hati saya itu tetap dalam rangka hubungan dengan Tuhan. Mengapa itu penting? Nah ini dia. Pemazmur ini berada dalam situasi yang sebetulnya tidak nyaman, penuh dengan ancaman dalam hidupnya. Dia sebetulnya ketakutan. Dia merasa diserang dan dia diperlakukan tidak adil, tapi dia nggak bisa apa-apa. Itu. Karena itu dia kembali kepada Tuhan. Dan boleh dikatakan meminta atau mungkin juga sedikit menuntut kepada Tuhan. Boleh sih. Tuhan nih tolong aku sudah berusaha untuk hidup baik, menyanyikan syukur, menceritakan perbuatanmu yang baik, jadi jangan biarkan aku dong. Kira-kira kayak gitu. Nah lalu gimana nih teman-teman hidup kita?
musuh itu kan, ya itu dia, bisa menjadi kiasan gitu. Kalau kita memakai kata musuh kan berarti dia yang mau menyerang, dia yang mengancam hidup kita. Dan ini tidak berarti lalu orang, manusia itu bisa sih, fisik itu bisa. Siapa yang nggak pernah berantem nih? Nih, terutama yang teman-teman laki-laki nih. Oh, saya nggak mau bilang berantemlah, enggak sih. Tapi kan kalau kita berantem, kita selalu beranggapan ada musuh kita gitu ya. Itu fisik. Ya, mudah-mudahan enggak ya, jangan begitulah. Tapi musuh itu bisa macam-macam gitu. Pokoknya sesuatu yang baik kelihatan maupun tidak kelihatan yang mengancam hidup kita, itu bisa secara kiasan dikatakan musuh. Dan pada saat kita mendapat ancaman dan bahkan mau diserang oleh musuh, membuat kita takut dan kadang-kadang membuat kita nggak berdaya. Lalu, lalu kayak apa gitu? Nah ini sebetulnya Mazmur ini mau mengatakan sesuatu. Ketika dia mengatakan selidikilah batinku dan hatiku, sebetulnya maunya Tuhan, tolong aku dalam situasi keterancaman seperti ini supaya aku tidak mengingkari Engkau. Supaya aku justru makin kuat. Karena itu ujilah aku, cobalah aku. Supaya aku makin kuat Tuhan. Sebetulnya itu. Nah teman-teman, dalam hidup ini kan banyak ya sebetulnya ancaman-ancaman seperti itu. Yang secara figuratif, secara kiasan, bisa kita katakan itu musuh-musuh kita gitu ya. Apa? Saya rasa nggak usahlah diomongkan ini COVID ini, tante corona ini, ya, psikopat kapit ini, apa namanya, tetap menjadi ancaman. Sekarang ini misalnya apa makin meningkat dan sebagainya, apalagi buat orang seperti saya yang sudah uzur ini ya. Nah, mudah-mudahan situasi menjadi membaik, tetapi tetap itu sebuah ancaman. Dan barangkali masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman yang baik juga berhubungan dengan COVID. Tapi yang di luar COVID pun juga seperti itu. Kalau kita sakit yang bukan COVID pun juga itu bisa menjadi ancaman. Apalagi kalau sakitnya itu sakit yang bukan biasa-biasa, kalau cuma pusing kepala dan masuk angin ya biasa sajalah. Tapi hati-hati loh, masuk angin sekarang ini bisa gejala Omikron ya. Nah itu, tapi macam begitu dan macam-macam sih. Mungkin juga tidak berkenaan dengan kita, tapi mungkin terkait dengan ayah, ibu, papa, mama, orang tua kita. Ya, kita tahu bahwa mereka juga mengalami kesulitan secara finansial, begitu kan? Tapi kita sering tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu bisa karena akibat langsung dari COVID, bisa juga tidak. Hal-hal seperti itu. Banyak sekali hal yang bisa mengancam hidup kita. Kita seperti tidak berdaya. Kita seperti kayak diperlakukan nggak adil gitu loh. Macam-macam. Mungkin juga relasi-relasi, hubungan-hubungan persahabatan misalnya. Ketika kita merasa disakiti teman, padahal kita merasa nggak bersalah. Ya. Nah itu, macam-macam tuh. Mungkin kita bisa nggak bisa tidur gitu. Ini gimana sih ya? Mau berdamai tapi malu hati juga, gengsi juga. Ya, itu makin menekan kita. Macam-macam loh. Ancaman-ancaman seperti itu. Nah ini dia. Pemazmur mengajak, firman Tuhan mengajak pada kita kembali kepada Tuhan. Tapi itu ditentukan oleh satu hal. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Simple kan? Sebetulnya itu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Siapa Tuhan itu? Allah itu buat kamu. Nah, semoga seperti pemazmur itu hubungannya dengan. Tadi pagi itu saya lihat, saya dapat di sebuah grup WA, ada satu cerita yang baik sekali. Kalau boleh saya sebentar. Ya, ini grup ini remaja-remaja GKI Rawamangun tahun 80-an ini. Bikin grup sampai sekarang nih, coba bayangkan. Dulu grup remaja di GKI Rawamangun itu saya menjadi pendeta pertama di sana tahun 80-an.
Itu cuma sedikit 15-20, tapi sampai sekarang ini masih masih ikut. Ini namanya juga GKI Rama Jadul. GKI Rawamangun Jadul itu teman-teman remaja dulu dan pemuda campur sih. Nah ini ada satu orang yang memasukkan satu cerita yang baik sekali. Boleh saya bacakan ya? Judulnya itu Siapa Tuhan? Nah ini gini nih. Suatu hari di kelas, orang guru bertanya kepada murid-muridnya, siapa Tuhan itu? Nah ini Stephen yang ayahnya hakim menjawab, Tuhan itu adalah hakim yang mengadili orang jahat karena ayahnya hakim. Albert yang ayahnya seorang dokter menjawab, Tuhan adalah dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Michael yang papanya konglomerat katanya itu menjawab bahwa Tuhan adalah yang bisa memberikan segala-galanya. Nah, ini dia. Semua orang ditanya, jawabannya sesuai dengan pengalaman hidup atau mengenai bapaknya. Bapak yang sesungguhnya dari dia. Nah, lalu ada seorang murid yang namanya Sarjo. Dia ditanya juga. Pak Guru tahu bahwa Sarjo hidupnya tidak semapan teman-teman yang lain lagi. Kepala Sarjo menunduk katanya. Dia tidak berani menatap gurunya. Lalu sang guru tetap bertanya, Sarjo, siapakah Tuhan itu buat kamu? Bagi kami. Dengan suara lemah Sarjo menjawab bahwa Tuhan itu adalah pemulung. Pemulung. Oh ya, pemulung ya. Tiba-tiba kelas itu menjadi yang tadinya ribut ketika mendengar bahwa Tuhan itu seperti pemulung, semua terdiam. Semuanya menjadi kemudian tidak berani lagi melihat bahkan Sarjo. Karena ini luar biasa. Sarjo ditanya kemudian oleh guru, kenapa Sarjo? Kamu mengatakan Tuhan itu pemulung. Sarjo menjawab begini, seorang pemulung memungut barang-barang yang tidak berguna, yang dikumpulkan dan dibersihkannya sehingga menjadi berguna. Bapak saya, bapaknya Sarjo, itu memungut saya dalam tanda petik dari rumah yatim piatu. Macam begitu. Ketika saya masih bayi, kemudian dia dalam kesederhanaannya merawat saya, mendidik saya sehingga saya bisa sekolah di sini, supaya harapannya dia Sarjo menjadi anak yang berguna. Sederhana sekali buat Sarjo. Tuhan adalah pemulung. Karena dia melihat ayahnya yang pemulung, yang membuat hidupnya menjadi berpengharapan lagi. Ini luar biasa, sederhana sekali. Lalu dikatakan di situ suasana kelas, kemudian yang tadinya hening berubah menjadi terdengar isakan tangis, termasuk Pak Guru. Mengharukan sekali. Tapi yang menjadi penting apa sih di sini? Yang menjadi penting adalah ternyata bahwa Allah atau Tuhan itu bagi seseorang itu bergantung pada hubungannya dengan Dia. Dan seringkali ini digambarkan dengan cara yang berbeda-beda dalam pengalaman hidupnya. Maka buat Sarjo Tuhan itu pemulung karena Tuhan itu mau seperti bapaknya. Jadi begitu ya, karena gambar refleksinya seperti Bapak. Karena Tuhan itu buat Sarjo menjadi dia yang melalui bapaknya memungut dia. Dan kemudian seperti membuka jalan dan menjadikan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Nah itu seperti itu. Nah teman-teman, saya nggak tahu ini hanya sebuah ilustrasi yang menarik dan mengharukan. Jadi kalian masing-masing tentu, dan ini yang saya harapkan, kembangkanlah hubunganmu dengan Tuhan. Ya, masing-masing. Dengan pengalaman hidupmu, ya, tidak apa. Tapi jangan lepas dari itu. Jadikan Tuhan itu Dia yang menentukan hidupmu. Macam begitu. Dan tidak ada yang keliru dari semua jawaban tadi karena semua muncul dari pengalaman hidup masing-masing ya. Yang penting itu.
Nah, pemazmur juga demikian, dan itu yang membuat dia lalu bisa datang kepada Tuhan, ya, mengadu kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sambil Tuhan periksa hatiku dan batinku dalam hati, Tuhan, aku mau supaya dalam situasi seperti ini dan apapun, aku terus bertumbuh dalam hubunganku denganmu, supaya dalam menghadapi banyak situasi yang barangkali makin berat, atau lebih berat, atau sangat berat, aku tetap berpegang padamu. Dan itu yang memberikan kekuatan padaku. Kiranya teman-teman, ini berlaku untuk kita semua. Untuk kalian masing-masing, tapi juga untuk saya sendiri. Ya, jadi periksalah batinmu, periksalah hatimu dalam hubungan dengan Tuhan, supaya imanmu, kasih, dan pengharapanmu makin kuat dalam Tuhan dalam menghadapi apapun dalam hidup. Ya, Tuhan menolong. Amin. Firman Tuhan yang sungguh baik sekali buat kita, di mana kita diingatkan kembali untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi setiap orang punya masing-masing mau menganggap Tuhan seperti apa. Tuhan tidak pernah protes, tapi yang pasti semakin kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita akan semakin mengerti Tuhan itu bagi kita. Ya nggak? Benar banget nih, Kak. Oke, baik teman-teman sekalian. Mari kita merespon pemberitaan firman dengan menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman semua, kita akan bernyanyi kembali lagu ini. Dari awal kita berharap semuanya bisa bernyanyi bersama. Silakan dibuka semuanya, di mute. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Mari teman-teman kita bernyanyi. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari teman-teman. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Lazarus Purwanto. Untuk Bapak Pendeta dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, halo. Teman-teman, saya mau nambah sedikit boleh nggak ya sebelum doa ya, tentang kelompok
remaja dari GKI Rawamangun itu, mengapa sampai sekarang kami masih terus bertahan? Ya, menjadi satu kelompok yang sekarang di WA Group gitu. Itu luar biasa. Ya, jadi saya nggak mau bilang bikinlah WA Group sampai kapan, nggak usah seperti itu. Tapi di situ kita sebetulnya Tuhan itu bekerja menguatkan dan memimpin hidup kita juga melalui sahabat-sahabat dan teman-teman. Itu maksud saya. Jadi beberapa yang mengirim cerita tadi itu dulu remaja. Sekarang dia sudah menjadi seorang dokter yang adalah doktor juga. Tapi masih ikut. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu yang kena COVID. Luar biasa. Baru kemarin kami ketemu fisik di sebuah pertemuan, dia cerita betul. Bahwa dia itu sebetulnya sudah mau mati. Tapi ini luar biasa sekali. Teman-teman ini dengan cara yang berbeda-beda. Melalui grup itu menjadi supporting group. Begitu. Ya. Nah, ini bisa macam-macam sih. Jadi grup WA itu bisa untuk macam-macam. Tapi ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi sumber kekuatan kita. Bukan karena kita kuat, justru karena kita lemah. Tapi Tuhan bisa bekerja melalui itu. Ya, saya masih ingat waktu satu orang itu Nani namanya, sebetulnya dia dengan saudara-saudaranya yang semua remaja, tapi dia paling parah. Ya, dia kemudian cerita sebetulnya dia sudah koma 10 hari. Dan kemudian dia cerita, dia sudah near death experience gitu ya, dia mengalami itu. Nah, maksud saya adalah ini teman-teman remaja yang dulunya remaja itu semua bergerak, mensuplai dengan obat, mengusahakan ya dengan buah dan sebagainya. Saya hanya mau bilang begini teman-teman, kalau bercermin atau memeriksa batin supaya kita kuat dalam relasi dengan Tuhan itu nomor satu. Tapi ingat bahwa cara Tuhan menguatkan kita juga bisa melalui teman-teman, sahabat-sahabat. Begitu ya. Nah ini dia. Jadi antara yang vertikal dan yang horizontal itu semuanya mau menguatkan kita. Ini saya mau tambahkan ya, nggak apa-apa ya. Cerita dikit-dikit kalau ada nostalgia, saya selalu senang banget. Mari teman-teman kita berdoa. Ada berbagai pokok doa syafaat di sini. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menghendaki hidup kami sebagai remaja-remaja milik Tuhan itu baik dan bahkan bertumbuh terus dalam iman, dalam hubungan dengan Tuhan. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan ini yang di dalamnya kami tidak dapat terlepas dari ancaman-ancaman kehidupan. Ini menunjukkan betapa kami rapuh Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui sabdamu dan menunjukkan bahwa kekuatan kami hanya pada hubungan dengan Tuhan. Di situ kami boleh melihat diri kami. Apakah kami sudah dekat dengan Tuhan? Apakah selama ini kami hidup seenak diri kami sendiri? Atau ya barangkali kami sebetulnya acuh tak acuh saja kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk belajar makin dekat dengan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pelayanan di kelompok remaja dan tunas remaja GKI Depok ini Tuhan. Biar ini menjadi sebuah persekutuan yang akan menguatkan kami, yang di dalamnya kami boleh makin mengenal Tuhan dan dekat dengan-Mu, yang melaluinya juga kami boleh saling mendukung dan menguatkan. Supaya kami tidak sendiri, supaya kami makin bertumbuh bersama, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam iman.
Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami menyerahkan mereka, apakah orang tua atau wali kami, atau orang yang bertanggung jawab atas hidup kami sehari-hari. Rangkullah mereka terus dalam cinta Tuhan, supaya kalau mereka juga menghadapi bermacam persoalan, biar mereka juga dapat menyelidiki hati mereka, batin mereka, dalam hubungan dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan darinya. Kami berdoa untuk jemaat yang di dalamnya kami menjadi bagian GKI Depok. Kami berdoa agar jemaat ini juga dituntun oleh Tuhan dan diterangi, dan boleh bertumbuh dalam persekutuan, tapi juga dalam mempersaksikan cinta Tuhan kepada orang-orang lain. Kami berdoa untuk Pendeta Daniel Budiman, kami berdoa untuk Pendeta Kurniadi, kami juga berdoa untuk Pendeta Gogo yang pernah melayani kami. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka masing-masing dalam hidup, dalam keluarga, dan dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan, yang sekarang ini menghadapi situasi yang makin sulit terlihat dengan makin menaiknya kasus-kasus COVID, dengan tekanan-tekanan ekonomi. Kami berdoa agar Tuhan menolong bangsa dan negara kami melalui para pemimpin kami yang baik. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, sahabat-sahabat dan teman kami. Biarlah Tuhan menyertai dan makin menunjukkan cinta-Mu, supaya mereka, teman-teman kami yang berulang tahun, boleh melihat perjalanan hidup mereka sebagai perjalanan hidup yang tidak dijalani bersama dengan Tuhan, dan ke depan juga mereka makin dapat menghayatinya. Kami mau menyerahkan doa-doa pribadi kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan kami dan bekerja menurut kehendak-Mu yang baik. Kami naikkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki pelayanan persembahan. Mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kita sepanjang hidup kita dengan memberikan persembahan yang berdasar pada 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk memberikan persembahan dapat memindai kode QR pada layar dengan memberikan kode angka 010 di akhir. Contohnya 10.010. Sambil teman-teman memberikan persembahan, kita akan menyanyikan nyanyian persembahan.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dan juga yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan menutup ibadah gabungan kita ini dengan bernyanyi dari NKB 200 ayat 1 dan 3 di jalan hidup yang lebar dan sempit. Dan nanti di refrennya saya minta teman-teman kita bernyanyi bersama karena kita ingin Tuhan memakai kita untuk memancarkan cahaya Tuhan dan kita menjadi saluran berkat bagi siapapun yang membutuhkan kita. Kita nyanyikan di ref ini dengan penuh semangat dan nanti di akhir penutup saya meminta Pendeta Emeritus Lazarus untuk menutup dengan doa dan berkat. Kita akan menyanyikan lagu di jalan hidup yang lebar dan sempit. Bapak Pendeta. Ya teman-teman, makin kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah itu kita akhiri ibadat ini kembali ke tugas hidup masing-masing dengan penuh iman, pengharapan dan kasih, dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan kasih. Amin. Di setiap mata
dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu semua. Hai, kok pada diem semua? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Belum semuanya, selamat hari Minggu. Minggu. Nah, saya mau dengar suaranya lagi yang lebih kenceng. Selamat hari Minggu. Kayaknya di sini ada 100 orang deh kayaknya pesertanya. Coba sama-sama ya. Selamat hari Minggu semuanya. Baru 20 orang yang ngucapin. Sekali lagi, kita ada 100 orang kalau nggak salah di sini ya. Salah ya, 53. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Oke, selamat hari Minggu. Ada apa nih, Kak? Kita kedatangan teman baru nih. Ada yang tahu nggak nih teman baru siapa nih? Oh, ada teman baru. Siapa ya teman barunya? Ada di sini nggak sih pengurus teman barunya? Ada ya? Mana nih? Coba bisa di spotlight ke teman barunya yang mana ya? Buka kameranya dong. Siapa ya? Saya juga mau kenal nih. Kita sebut, mungkin pengurus ada yang bisa sebut namanya? Mungkin coba siapa? Kak Iren atau Jason? Kak Jason ada nggak sih? Coba. Nih kita ada. Iya Kak. Coba yang mana sih Kak? Kita pengen kenal juga nih, karena kami di sini juga lagi coba lihat yang mana ya. Yang mana kan itu kita? Yang di spotlight, Kak. Salah orang nih. Hah? Ada nggak orang barunya yang mana Kak? Ada nih, Kak. Coba. Panggil dong Kak namanya. Ada dari Triana Rizka. Hai Triana. Oh, Triana. Siapa Triana? Rizky ya? Mana Triana? Hai Triana. Hai Kak. Mana sih? Oh, hai Triana. Triana boleh kenalin diri nggak sama teman-teman dulu? Namanya siapa, lengkapnya, lalu sekolahnya di mana, dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Dana Rizky. Sekarang saya kelas 11. Sekolahnya di Parlemen. Kelas berapa suaranya? Nggak kedengeran di sini? Kelas 11. Kelas 11. Oke, baik. Kita mau nyanyi sama-sama ya? Kita mau biasanya di remaja apa sih lagunya? Saya soalnya baru nih di remaja. Silakan. Kita mau nyanyi lagu It's Good, Kak. Kita mau nyanyi lagu It's Good. Oke, teman-teman yang sudah tahu, kita nyanyi sama-sama ya untuk menyambut Triana. Oke. Mana suaranya yang lain? Baik Triana, walaupun mungkin belum semuanya nyanyi, tapi kami menyambut Triana untuk di Komisi Remaja. Selamat datang di Komisi Remaja, semoga semakin aktif ya. Oke, ada pengumuman atau kita serahkan ke pengurus? Kita serahkan ke Oke. pengurus ya, Kak. Baik pengurus, silakan. Siapa yang mau ngasih pengumuman? Siapa nih yang mau ngasih pengumuman dari Kak pengurus? Nikita. Oh, Kak Nikita. Hai Kak Nikita, silakan. Selamat hari Minggu katanya. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi untuk pengumuman minggu depan itu bakal ada ibadah
terpisah, teman-teman. Jadi untuk yang tunas remaja bakal ada di jam 4 di hari Minggu, dan yang komisi remaja bakal tetap seperti sekarang di jam 8.30 hari Minggu juga, teman-teman. Nah, terus untuk pengumuman selanjutnya, ayo kita dokumentasi, teman-teman. Jadi teman-teman semua aku harap bisa on cam, bisa saling menyapa satu sama lain. Yuk, teman-teman. Halo Kak Miki, Halo, Bojan. apa kabar? Baik, Bojan apa kabar? Baik juga. Yuk, teman-teman, kita on cam. Kok nggak berasa Kak Niki? Ada yang mau tuh nggak nih Kak Niki? Dari Koko nih. Bisa nggak, Koko? Oke, kita akan hitung ya. 1. Oh, belum siap. Belum pada buka, kayaknya belum. Yuk yang belum on cam Yang boleh belum on cam, ayo. Kita mau lihat wajah-wajah cantik dan gantengnya. Sudah? Ada belum? Masih ada tuh. Miracle, Esther, yuk buka yuk. Joseph, Citra. Kak Peter juga buka nggak ya? Oke, kita siap-siap ya. Cantik. Oke, baik. 1, 2, kasih gaya yang manis semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya, cari yang paling bagus. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semua.